Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua yang berada di mata kuliah matematika kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Sedikit mereview ya dari pelajaran di SMA, SMK, atau aliyah. Dulu pasti dikasih. Yang pertama adalah pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dapat diartikan juga dengan persamaan linier, yaitu ada yang terdiri dari satu variabel dan ada juga yang terdiri dari dua variabel. Linier itu berarti garisnya lurus. Lurus gini ya, lurus naik atau lurus turun. Yang penting lurus. Dia tidak berkelok-kelok, dia tidak parabolik, dia tidak melingkar. Linear itu lurus, entah naik, entah datar, entah turun. Yang penting lurus. Persamaan garis lurus itu sendiri yaitu suatu perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis. Sedangkan garis lurus sendiri ialah kumpulan dari titik-titik yang sejajar dan garis lurus dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Di sini ada beberapa contoh untuk menyatakan persamaan garis lurus, yaitu yang pertama Y sama dengan MX di sini. Y sama dengan MX. M itu apa? M adalah gradien. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian Y sama dengan minus MX. Nah, ini di sini. Dia di kuadran kedua. Y sama dengan MX, dia di kuadran pertama di sini. Kemudian Y sama dengan A. Dia persamaan garis lurus sejajar dengan sumbu X. Kemudian X sama dengan A, dia sejajar dengan sumbu Y. Kemudian ada persamaan AX plus BY sama dengan AB, memotong di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian AX min BY sama dengan min AB, memotong sumbu X dan sumbu Y di kuadran kedua. Kemudian ada yang dinamakan dengan bidang koordinat dan grafik. Di sini kita mengenal dengan sistem koordinat siku-siku. Nah, sistem koordinat ini apa sih? Suatu sistem koordinat siku-siku atau juga disebut dengan sistem koordinat Kartesian merupakan pasangan garis koordinat yang tegak lurus yang disebut sumbu-sumbu koordinat sedemikian sehingga keduanya berpotongan di titik asal. Biasanya salah satu garis tersebut horizontal dengan arah positif ke kanan dan yang lain vertikal dengan arah positif ke atas. Ini ya, koordinat Kartesius. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang disebut dengan sumbu X adalah yang mendatar, yang disebut dengan sumbu Y adalah yang vertikal. Kemudian, nah ini sedikit mereview, atau kalau tidak mereview yang belum pernah melihat ini namanya kuadran-kuadran. Ingat, cara mengingatnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari sisi kanan atas. Kanan atas, kuadran pertama, geser ke kiri, kuadran kedua, geser ke bawah, kuadran ketiga, dan geser ke kanan sebagai kuadran keempat. Tandanya, ingat-ingat, di sini, ini, dan ini adalah daerah plus. Ini adalah X positif, dan ini adalah Y positif. Kemudian di sini, X-nya negatif, Y-nya positif. Di sini, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau di sini, X-nya positif, Y-nya negatif. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawahnya. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y, X, Y, dan X, Y. X-nya mana? X-nya positif. Dia di positif. Kuadran pertama, Y-nya positif. Ini X-nya negatif. Y-nya positif. Ini X-nya negatif, Y-nya negatif. Ini X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ya. Kemudian lanjut. Nah, kita sekarang berjumpa dengan gradien. Apa sih yang dinamakan dengan gradien itu? Gradien
adalah perbandingan komponen Y dan komponen X atau disebut juga dengan kecondongan sebuah garis. Kecondongan itu apa? Kemiringan. Nah, lambang dari suatu gradien yaitu huruf M kecil. Gradien juga dapat dinyatakan sebagai nilai dari kemiringan suatu garis dan dapat dinyatakan dengan perbandingan delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y dibagi dengan delta X itu adalah gradiennya. Kalau di sini delta Y-nya 6 satuan, di sini delta X-nya 6 satuan, berarti kemiringannya adalah 1. Bu, ini aplikasinya di sipil apa? Ada aplikasinya kalau teman-teman merencanakan apa? Saluran drainase. Itu kan ada kemiringannya. Atau merencanakan talut, ada kemiringannya. Atau merencanakan plengsengan, ada kemiringannya. Atau merencanakan semua bangunan yang ada kemiringannya, itu kita menggunakan gradien. Lanjut. Gradien atau kemiringan. Dalam pengamatan, tanjakan atau kemiringan suatu bukit didefinisikan sebagai perbandingan jarak horizontal atau run dengan ketinggian atau rise. Nah, seperti ini ya. Run atau rise. Nah, berarti ini tadi apa? Gradien itu adalah rise dibagi run. Atau delta Y dibagi dengan delta X. Definisi ini, nah ini kan selisih Y dibagi selisih X. Lanjut. Rumus mencari gradien garis dengan beberapa jenis persamaan. Jika kita ini mempunyai beberapa persamaan, ada 5 persamaan, terus bagaimana cara mencari gradiennya? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, misalkan ada persamaan seperti ini. AX plus BY plus C, gradiennya yang mana? M-nya sama dengan komponen Y dibagi komponen X. Komponen Y dibagi komponen X. Kemudian yang kedua, gradien yang melalui titik pusat 0,0 dan titik AB. Gradiennya adalah B per A. Perhatikan, jika melalui titik pusat dan titik A, B. Berarti gambarnya di 0,0 sama di A, B. Kemudian, gradien yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2. Ini gradiennya adalah Y2 min Y1, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kemudian, gradien garis yang saling sejajar. Garis yang saling sejajar, gradiennya adalah sama atau jika dilambangkan adalah M1 sama dengan M2. Jadi meskipun garisnya berjauhan, satu di sini, gradiennya ya sama kalau mereka sejajar. Kecuali yang satunya agak miring, satunya agak lurus. Nah, gradiennya berbeda. Kemudian yang kelima, gradien garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Gradiennya adalah M sama dengan min 1 atau M1 kali M2 sama dengan min 1 atau M sama dengan min 1 per M. Nah, ini untuk beberapa bentuk persamaan, garis gradien diperoleh dengan ini. Kalau ada bentuk persamaan seperti ini, Y sama dengan MX plus K, gradiennya M, gradiennya ini. Nah, di depannya X. K itu apa? K itu adalah konstanta. Jadi misalkan Y sama dengan 2X plus 3. Gradiennya berapa? 2. Y sama dengan setengah X plus 4. Gradiennya berapa? Setengah. Y sama dengan 5X plus 6. Gradiennya berapa? 6. M adalah koefisiennya. K sama dengan konstanta. Kalau ada persamaan seperti ini, AX plus B Y sama dengan C, maka gradiennya adalah minus A per B. Minus A per B. Di mana A dan B adalah koefisien dan C adalah konstanta. Misalkan 2X plus 3Y sama dengan 5, maka gradiennya adalah minus 2 per 3. Kemudian, jika ada melalui dua titik, yaitu titik P dan Q, di mana P adalah X1, Y1, dan Q adalah X2, Y2, maka gradiennya adalah selisihnya, seperti di slide
sebelumnya ya. Maka gradiennya adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ini jika diketahui garis itu ada di 2 titik. Kemudian ini dalam hubungannya suatu persamaan garis lurus dengan garis lainnya, gradien memiliki persamaan sebagai berikut. Ini macam-macamnya. Jika garisnya sejajar sumbu X, M-nya sama dengan 0. Ini kan sejajar sumbu X. Dia lurus, dia tidak miring, berarti M-nya 0. Meskipun dia sejajar dengan sumbu Y, berarti M-nya 0 kalau lurus. Kan tadi gradien itu pengertiannya adalah kemiringan ya. Kalau lurus-lurus berarti M-nya 0. Nah, ini yang M1 sama dengan M2. Ini sejajar. Nah, kalau sejajar, gradien garis ini sama dengan gradien garis ini. Begitu pula sebaliknya. Kalau diketahui gradien garis ini, berarti langsung aja, nggak usah dicari. Gradien garis ini sama dengan garis ini. Syaratnya adalah harus sejajar. Maka gradiennya M1 sama dengan M2. Jika dua garis yang saling tegak lurus di sini membentuk sudut 90 derajat, jika ada satu garis persamaannya ini, ada garis selanjutnya persamaannya adalah Y2, maka M1 kali M2 sama dengan minus 1. Atau M1 sama dengan min 1 per M2. Begitu pula sebaliknya. Lanjut. Contoh mencari gradien, pada tiap bagian tentukan kemiringan dan garis yang melalui titik 62 dan titik 9,8. Sini ada penyelesaiannya, maka kalau diketahui dua titik seperti ini, 6,2 dan 9,8, kita kembali ke yang mana? Ke yang ini. Nah, yang ini ya. Delta Y per delta X. Ya. Oke, dimatikan dulu lagi. Mute-nya, dimute. Semua ini ya. Ini menggunakan rumus delta Y per delta X. Karena diketahui diketahui ada dua titik. Beda kalau ceritanya di sini melalui titik pusat dan di sini ada titik lain yang diketahui, maka kita menggunakan yang ini ya, yang ini. Berarti B per A. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian kita masuk ke persamaan umum garis lurus. Persamaan umum garis lurus adalah suatu persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY plus Y sama dengan 0. Disebut dengan persamaan derajat pertama dalam X dan Y. Sebagai contohnya adalah seperti ini. Ini persamaan garis lurus. Nah, ini kan ini tidak ada kuadrat-kuadratnya. Kalau ada kuadrat-kuadratnya berarti dia sudah persamaan kuadrat ya, atau persamaan parabola. Sekarang kita membahas tentang persamaan linier. Persamaan linier berarti di sini tidak ada pangkatnya. Nah, kemudian 4X plus 6Y min 5 sama dengan 0 adalah persamaan derajat pertama dalam X dan Y karena memiliki bentuk sesuai di atas dengan A sama dengan 4, B sama dengan 6, dan Y sama dengan min 5. Perhatikan di sini, ini A itu pasangannya X, A itu pasangannya X, B itu pasangannya Y, B pasangannya Y, dan C yang tidak punya variabel. Dia konstanta, dia sendirian, dia alone. Kemudian teoremanya adalah setiap persamaan derajat pertama dalam X dan Y mempunyai grafik berupa garis lurus. Sebaliknya, setiap garis lurus dapat disajikan oleh suatu persamaan derajat pertama dalam X dan Y. Bentuk persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 kadang disebut persamaan umum dari suatu garis atau persamaan linier dalam X dan Y. Selanjutnya, contohnya seperti ini. Contoh, gambarkan grafik persamaan 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan di atas. Ini diganti 0. Ini kalau kita cara bikin grafik ini ya, bikin ini,
Langkah pertama itu, ini masukkan aja 0, 0, 0, 0 semua. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, kalau X-nya 0, berarti kan 3 kali 0. Minus 4Y plus 12. 12-nya pindah ke sini. Minus 4Y sama dengan min 12. Berarti Y-nya ketemu 3. Ya. Kemudian 0,3. Ketemu ya, 0,3. Kalau Y-nya yang diganti 0. 3X minus 0 ditambah 12. 3X sama dengan min 12. X-nya sama dengan minus 4. Nah, ini berarti min 4,0. Min 4,0. Sudah. Pokoknya untuk menggambar garis, minimal harus diketahui 2 titik. 1, 2. Kalau kurang dari 2 tidak bisa menggambar garis, tetapi menentukan titik. Kalau 1 saja. Jadi untuk menggambar garis minimal harus diketahui 2 titik. Nah, ini kenapa kita pakai 00 agar gampang langsung dihubungkan. Kalau 00 ini kan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, ya. X-nya 0, X-nya 0 kan di sini. Berarti Y-nya berapa? Y-nya entah berada di sini. Berapa? Nah, dihitung. Dihitung kalau Y-nya, kalau X-nya 0, berapa? X-nya 0. Ini. Ternyata Y-nya ketemu 3. Berarti letakkan 0,3 di sini. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti titik 0,3 ada di sini. Kemudian, kalau Y-nya 0, kan 0,0 di sini ya. X-nya 0 dan Y-nya 0. Kalau sekarang Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya di sini, entah berapa. Antara ini sama ini. Sama kayak tadi, Y-nya berapa kalau X-nya 0? Antara ini sama ini. Nggak tahu berapa. Sekarang kalau Y-nya 0, kita cari X-nya berapa? Di sini. Di sumbu X, baik sumbu X negatif maupun sumbu X positif. Ternyata setelah dimasukkan Y-nya 0, ketemu X-nya adalah minus 4. Sehingga diletakkan minus 4, X-nya minus 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Berarti di sini. Sudah ketemu minus 4,0 dan 0,3. Tinggal ditarik garis. Seret, hubungkan. Mau panjangnya sampai sana, sampai keluar komputer boleh. Mau panjangnya sampai ke bawah komputer boleh. Nah, ini adalah garis lurus hasil dari ini. Grafik persamaan ini adalah seperti ini. Gampang ya. Kemudian, ada beberapa cara untuk menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik A, B dengan gradien M. Substitusikan X sama dengan A dan Y sama dengan B pada persamaan garis ini. Nah, ini persamaan garisnya. Ada gradiennya sehingga diperoleh B sama dengan MA plus C atau C sama dengan B min MA. Ini ada, perhatikan yang saya garis merah. Nanti kita belajar langsung di contohnya ya, biar tidak bingung. Adakah contohnya? Nah, ini ada contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,5 dengan gradien 2. Nah, ini kan ada titiknya, ada gradiennya. Ada titiknya, ada gradiennya. Persamaan garisnya apa? Ya ini. Nah, tinggal dimasukkan. Y sama dengan Y min B sama dengan M dalam kurung X min A. Masukkan saja. Y min B sama dengan M dalam kurung X min A. A-nya berapa? A-nya minus 4. B-nya berapa? B-nya 5. Gradiennya berapa? 2. Masukkan semuanya ke sini. Jadilah persamaan ini. Y sama dengan 2X plus 13. Dari mana? Dari dimasukkan masing-masing komponennya, kemudian diutak-atik, utak-atuk, kemudian dapat Y sama dengan 2X plus 13. Yang kedua, menentukan persamaan garis yang melalui titik. Nah, ini ada 2 titik yang diketahui. Yang tadi kan
1 titik, kemudian ada gradiennya. Kalau sekarang diketahui 2 titik. Rumusnya ini. Rumusnya yang saya garis merah. Gambarnya seperti ini. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan min 2,4. Identifikasikan dulu X1 yang mana, Y1 yang mana, X2 yang mana, dan Y2 yang mana. X1, Y1, X2, Y2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rumus ini atau rumus ini. Terserah yang mana yang mau dipakai. Asal dengan syarat X1 tidak sama dengan X2. Kenapa? Kalau sama hasilnya 0. Apapun yang dibagi dengan 0, dia tidak teridentifikasi. Contohnya ini, tinggal dimasukkan bla bla bla. Y sama dengan Y1. Y1-nya masukkan ke sini. Y2 min Y1. Y2-nya masukkan ke sini. Y1-nya masukkan ke sini. X2-nya mana? Ini dimasukkan ke sini. X1-nya dimasukkan ke sini. Dalam kurung. X biarkan min X1 dikurangi 3. Utak-atik ketemu persamaan ini. Ya. Kemudian, menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan melalui sebuah titik. Ini, jika diketahui persamaan garis yang pertama, kemudian ada garis yang kedua, tetapi dia diketahui titiknya saja. Berarti ini kan gradiennya sama ya. Gradien garis ini sama dengan gradien garis ini. Lah garis ini kan kalau sudah ada persamaannya, dia sudah ketahuan gradiennya berapa. Berarti kalau gradien garis ini diketahui, maka garis ini gradiennya sama karena mereka sejajar. Maka di sini ada M juga. M-nya dapat dari mana? Dari sini. Berarti kalau ada M, ada titik, pakai rumus yang apa? Pakai rumus yang ini. Seperti yang slide sebelumnya. Y min B sama dengan M dalam kurung X min A. Ini contohnya. Nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian yang keempat, ini yang tegak lurus. Kalau ada garis Q dengan persamaan Y sama dengan MZ plus C, kemudian yang ditanyakan P itu persamaannya apa? Kalau dia diketahui 1 titik. Nah, ini apa? Yang seperti tadi, M-nya bagaimana kalau persamaan garis yang tegak lurus? M1 kali M2 sama dengan minus 1. Atau M1 sama dengan minus 1 per M2 atau M2 sama dengan minus 1 per M1. Atau rumus umumnya adalah seperti ini. Y min B sama dengan min 1 per M dalam kurung X min A. Contoh soalnya adalah seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,4 dan tegak lurus garis Y sama dengan 2X min 4. Gradien persamaan tersebut adalah 2. Nah, ini. Gradien garis 2X min 4 itu adalah 2. Jadi ini ya. Ini persamaan ini, gradiennya adalah 2. Kemudian ada garis lagi yang tegak lurus garis ini. Itu titiknya 2,4. Jadi kayak gini. Garis ini 2X min 4. Gradiennya adalah 2. Kemudian ada ini, ada garis lain. Diketahui titiknya min 2,4. Itu garis ini. Garis ini, itu cuma diketahui ini tok. Nah, cuma diketahui ini saja. Kemudian dia ditarik ke bawah tegak lurus dengan garis yang ini. Yang ditanyakan, persamaan garis ini itu apa? Nah, persamaan garis ini apa? Kemudian, tinggal dimasukkan ke rumusnya, Y min B sama dengan 1 per M dikali X min A. Ini, B-nya yang mana? A-nya yang mana? B-nya yang ini ya. Minus 4. A-nya yang salah. B-nya yang ini. Titik yang diketahui, titik yang ditanyakan, titik yang dicari. B-nya yang ini. X-nya yang ini. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Y min B. Y min 4
min 1 per M. M-nya yang mana? M-nya yang ini. Yang gradien yang garis yang ada persamaan tadi yang sudah diketahui gradiennya. Gradiennya adalah 2, kemudian min 1 per M, min 1 per 2 dalam kurung X min A. A-nya berapa? A-nya adalah minus 2. X dikurangi minus 2. Diolah-olah-olah, kemudian ketemu persamaannya adalah ini. Gitu ya. Nah, ini ada latihan soal, silakan nanti dipelajari sama teman-teman. Caranya sama persis ya dengan slide-slide sebelumnya. Begitu, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.